Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita semua untuk menghadirkan jiwa dan raga kita melaksanakan ibadah rukuk dan sujud menyembah Zat Sang Pencipta alam semesta di waktu zuhur yang berbahagia ini. Selawat dan salam Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam kita disampaikan buat kekasihnya Habibuna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat manusia dengan maklumatnya, apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu la in syakartum. Siapa di antara umat manusia yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang merahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia ciptaan yang sangat sempurna dan sesempurna bentuk. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah lengkapi dengan kebutuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dengan rahmatnya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, siapa yang mensyukuri apa yang telah aku berikan kepadanya, maka aku akan menambah apa yang telah aku berikan kepadanya tersebut. Lalu ada sebuah kisah seorang pengemis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan satu biji kurma, maka seorang pengemis itu menolak.
karena Rasulullah memberikan kepada pengemis itu hanya 1 biji kurma. Untuk apa gunanya 1 biji kurma diberikan kepadaku? Tak ada manfaatnya, tidak akan mengisi perutku, tidak akan membuat kenyang perutku. Lalu Rasulullah terdiam dan datang lagi seorang pengemis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan kepada pengemis itu 1 biji kurma yang tadi, lalu diterimanya oleh seorang pengemis itu. Apa yang diucapkannya? Demi Allah, sungguh sangat mulia, sungguh sangat berkah, karena yang memberikannya adalah Rasulullah, walaupun 1 biji kurma. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berbahagianya seorang pengemis yang diberikan 1 biji kurma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, maka Rasulullah terharu, maka menambah 40 dinar kepada seorang pengemis yang pandai berterima kasih tadi. Lalu Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Setelah itu, wala in kafartum, jika ada yang mengingkarinya, jika orang tersebut mengingkari dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia tidak menerima, dia tidak pandai mensyukuri, dia mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah, akan memberikan kepadanya sebuah azab. Azab itu yang sangat menyakitkan, azab itu yang sangat pedih dan menyakitkan kehidupan orang tersebut. Bapak, Ibu hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari yang bersejarah di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Seluruh umat manusia dari Sabang sampai Merauke, yaitu memperingati hari lahirnya, hari tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak terlalu mudah didapatkan oleh manusia, hanya dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu umat manusia ada yang pandai mensyukuri rahmat Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia ini, maka insya Allah Allah itu akan menambah kemerdekaan ini dengan penuh kemuliaan dan kewibawaan. Apabila tidak, maka kemerdekaan itu Allah berikan azab kepada orang-orang yang hidup di negara Republik Indonesia ini. Bagaimana umat manusia, bagaimana warga negara yang tak pandai mensyukuri, salah dalam cara mensyukurinya. Mungkin kita banyak melihat di pelosok-pelosok, di kota-kota, dimanapun berada, di setiap memperingati 17 Agustus banyak orang yang mengadakan kegiatan-kegiatan. Ada perlombaan, ada perlombaan pidato, ada perlombaan baju karung, ada perlombaan panjat pinang. Lalu hari terakhirnya ditutup dengan sebuah kegiatan yang sangat besar, yaitu dengan organ tunggal. Pada saat itu Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lupa dan terlena umat manusia bahwa kemerdekaan yang diperingati itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dikelumurinya dengan maksiat. Maksiat apa yang didatangkan pada saat itu? Ada organ tunggal dengan penari-penari separuh telanjang, dengan minuman-minuman yang memabukkan. Tidak ada, susah kita membedakan di sana mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram, mana yang tidak haram. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi
dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Orang yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada Republik Indonesia ini, maka dia banyak yang melakukan perbuatan dosa di hari peringatan 17 Agustus tersebut. Dan juga pada pemuka-pemuka penduduk negara ini tidak pandai mensyukuri, maka banyaklah terjadi orang Indonesia itu yang korupsi, yang masuk penjara, sedangkan penduduknya mayoritas adalah Islam. Kenapa masih banyak yang melakukan perbuatan maksiat? Banyak yang berzina, banyak yang berjudi, banyak narkoba, banyak maling, banyak korupsi. Berarti orang penduduk Indonesia tak pandai menghormati, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada umat manusia di negara Republik Indonesia ini. Untuk itu Bapak dan Ibu sedang jemaah, jika kita pandai mensyukurinya, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemakmuran, Allah berikan kepada kita apa yang telah Allah berikan itu dengan berlipat-lipat ganda. Penduduknya baldatun taibatun wal ghafur. Jika tidak, penduduk Indonesia itu akan centang perenang. Sama-sama kita perhatikan sekarang ini, ricuh, riuh. Karena apa? Karena ada yang menuntut haknya, karena ada berbeda pendapat, saling hantam, saling masukkan penjara, saling membawa ke pengadilan, saling bunuh dan membunuh. Untuk itu, marilah kita sebagai umat muslim yang hidup di negara Republik Indonesia, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa khidmat, dengan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-7. Mudah-mudahan menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman di negara Republik Indonesia ini, orang beriman yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fi'lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.